Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Asfatul Fatimah, NIM 2019 143010 dari kelas 3A Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD. Di sini saya akan menjelaskan judul materi saya, yaitu tentang toleransi antar umat beragama. Toleransi antar umat beragama adalah sikap saling menghargai dan menghormati antar umat agama, tidak peduli apapun agama yang mereka anutnya. Karena di dalam masyarakat itu pastinya ada perbedaan agama, dan dengan adanya perbedaan agama itu kita harus saling menghargai dan saling menghormati, karena Indonesia itu beragam suku dan beragam agama yang berbeda-beda. Dengan adanya toleransi antar umat beragama ini, kita bisa saling menghargai dan menghormati perbedaan agama tersebut, yang bisa menjadikan kita menjadi hidup rukun dan menjadi kesatuan yang sama. Di situ saya menampilkan video Pak Slamet yang diusir karena perbedaan agama. Insiden intoleransi kembali terjadi di Yogyakarta, di mana ketua dusun sini, melarang saya, datanya juga dusun karet. Seorang pendatang asal Semarang, Jawa Tengah ditolak warga dusun karet, Desa Pleret, Bantul, Yogyakarta akibat berbeda keyakinan dengan mayoritas warga. Usai menempati rumah sewaan, ia justru ditolak warga untuk tinggal karena berbeda keyakinan dan dipaksa untuk meninggalkan dusun tersebut maksimal dalam waktu 6 bulan. Selamat tak mengetahui adanya larangan non-muslim tinggal di dusun tersebut. Penolakan warga ini didasari kesepakatan warga dusun yang tertuang dalam aturan yang dibuat pada tahun 2015 lalu. Aksi intoleransi ini memaksa Pemkab Bantul turun tangan dan berencana mencabut peraturan tersebut. Selamat Lestioro melaporkan untuk NET. Itulah tadi video yang dapat saya tampilkan dalam video saya ini. Di situ saya mengambil masalah tentang perbedaan agama. Di situ ada peristiwa yang saya tampilkan di dalam video itu, yaitu tentang Pak Slamet Jumiarto ini sekeluarga disuruh pindah dari daerah istimewa Yogyakarta. Ceritanya, Pak Slamet Jumiarto, seorang kepala keluarga dengan 2 orang anak, mengalami kejadian pahit setelah pindah ke menempati kontrakan di RT 8 Dusun Karet, Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Warga asli Semarang itu dilarang untuk tinggal di dusun tersebut dikarenakan dia itu dianggap melanggar peraturan yang ada di Bantul, di Kecamatan Bantul, yaitu tentunya di Dusun Karet, ke Desa Pleret, Kecamatan Pleret. Karena di situ ada peraturan yang membuat agama lain tidak boleh tinggal di tempat mayoritas Islam. Di situ pelanggaran ini dikarenakan keluarga Pak Slamet ini memeluk agama Katolik, sedangkan warga dusun tersebut mayoritas merupakan warga Muslim. Larangan tinggal tersebut mengharuskan Pak Slamet dan keluarga mencari tempat tinggal baru. Kalau menurut opini saya, seharusnya kita sebagai seorang Muslim, kita sebagai seorang rakyat warga Indonesia, kita itu harus menghormati agama satu dengan agama lainnya, karena Indonesia ini terdiri dari beberapa banyak agama, dari agama Islam, Katolik maupun Hindu-Buddha. Nah, menurut saya kita itu harus menghargai satu sama lain, karena di dalam Indonesia itu banyak keragaman suku dan beragam agama yang berbeda-beda. Terus kita itu harus tidak memaksakan agama yang kita anut kepada mereka, karena mereka itu memiliki agama mereka sendiri-sendiri. Kita pun kalau kita agama Islam,
terus disuruh pindah ke agama lain, kita itu tidak akan mau, karena agama yang kita anut pertamanya itu adalah agama Islam. Jadi kita itu tidak boleh memaksakan kehendak untuk memilih agama yang sama, karena agama itu sudah dianutnya dari dia kecil. Karena perbedaan itu pasti ada di sekitar masyarakat, itu pasti ada. Terus kita itu sesama manusia tidak boleh memperbedakan. Kita itu harus saling tolong menolong, tidak peduli apapun agama yang mereka anutnya. Misalkan kita agama Islam membantu dia agama Katolik, itu tuh sebagai wujud kita saling menghargai dan kita saling tolong menolong antara tetangga atau antara masyarakat lainnya. Dan perbedaan agama itu menurut saya tidak boleh ya. Misalkan ada orang yang tinggal di daerah kita misalkan mayoritasnya Islam, terus dia pindah ke daerah kita ini dan dia agamanya Katolik, terus dia dilarang untuk bertempat tinggal di situ. Dan dengan informasi yang saya dapat bahwa keluarga Pak Slamet Jumiarto ini dia ditolak karena adanya larangan di daerah Bantul tersebut. Tetapi sekarang larangan tersebut sudah dihapuskan dan menjadikan mereka hidup bisa berukun di situ. Meskipun agama dia berbeda dengan agama mayoritas masyarakat di situ. Kita kan sebagai masyarakat, kita itu harus bisa bertoleransi antara masyarakat lainnya. Tidak peduli apapun agama yang mereka anutnya, tidak boleh sekehendak kita sendiri. Kalau kita harus membuatnya dia harus pindah ke agama kita, misalnya dia tidak boleh di tempat kita mayoritas Islam, tidak boleh, karena kan kita itu berbeda-beda agama. Meskipun dia agamanya berbeda, tempat tinggal di kita yaitu mayoritas Islam, itu menurut saya tidak apa-apa, karena kan pendapat terus agama mereka itu yang milih mereka sendiri, bukan agama dari mayoritas kita. Bukan kita sekehendak kita sendiri untuk menyuruh dia untuk ikut dalam agama kita. Terus menurut saya sikap yang harus ditanamkan kepada peserta didik itu kan, misalnya kita menanamkan makna perbedaan kepada peserta didik. Misalnya kita tuh memberikan pertanyaan kepada mereka, apa sih itu perbedaan? Apa sih itu perbedaan antara agama? Mereka pasti akan bertanya, saya kurang tahu Bu, apa itu perbedaan agama. Kita akan menjelaskan, perbedaan agama itu kita itu harus saling menghargai dan harus saling menghormati antara agama yang berbeda. Pasti mereka akan bertanya, apa sih contohnya Bu? Contohnya itu adalah misalnya mereka kan di sekolah itu berbeda-beda agama. Pastinya ada agama Kristen dan agama Islam. Di situ kita bisa memberikan contoh. Misalnya dia kan Kristen, kita Islam. Kita berbeda-beda agama dan kita berbeda-beda cara. Kita itu meskipun kita berbeda agama dan berbeda cara, kita harus saling menghargai dan saling menghormati Nah, pas mengenalkan kepada siswa itu tentang perbedaan agama yang ada di sekitar kita, yaitu dengan contohnya tadi. Itulah kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.